Ya, kita bahas transformasi ini secara umum. Transformasi objek geometri ini ada translasi. Ini yang pertama kita akan bahas sekarang pada malam hari ini. Kemudian nanti ada juga proses transformasi rotasi. Rotasi ini biasanya adalah digunakan untuk perputaran ya. Kalau translasi ini lebih ke pergeseran atau perpindahan. Jadi bentuk geometri yang sudah kita buat, baik itu kotak, lingkaran ya ataupun garis, bisa ditranslasikan, bisa digeser, bisa dipindah. Jadi translasi ini memindah, menggeser suatu objek dari sebuah posisi koordinat ke posisi koordinat yang lain dengan faktor pergeseran tergantung daripada nilai X dan juga nilai Y-nya. Kemudian transformasi yang kedua adalah tadi rotasi. Rotasi ini adalah proses memutar ya, memutar sebuah objek. Biasanya transformasi rotasi ini berhubungan dengan sudut putar ya. Ada beberapa kriteria dalam rotasi. Yang pertama adalah sudut putar, berapa derajat objek tersebut diputar. Kemudian yang kedua adalah titik pusat putar. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga misalnya, diputar itu pasti ada satu titik yang dia tidak berubah. Begitu juga misalnya garis, ada sebuah garis diputar sekian derajat, pasti ada satu titik yang menjadi pusat putar. Maka titik yang menjadi pusat putar dia tidak akan bergerak. Jadi berada tetap pada di posisi semula. Kemudian ada juga sudut putar ya, pusat putar. Kemudian yang ketiga transformasi scaling. Jadi kalau tadi translasi menggeser, kalau rotasi memutar, kalau scaling itu adalah penskalaan. Nah, penskalaan ini bahwa sebuah objek itu bisa diubah ukurannya, bisa diperbesar, ataupun juga bisa diperkecil berapa kali dari objek semula. Nah, ini akan kita bahas dalam beberapa materi ke depan ya. Untuk malam hari ini kita akan fokus pada transformasi translasi atau transformasi pergeseran. Nah, ini definisi awal untuk transformasi grafik dua dimensi, bahwa sejumlah objek seringkali mempunyai sifat simetri. Ya, seperti kemarin misalnya kita membuat objek geometri kotak gitu ya, kita tidak harus mendefinisikan semua titik pada persegi tersebut. Ya, cukup mendefinisikan titik pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah, maka dengan sendirinya nanti akan terbentuk kotak dengan fungsi rectangle. Ya, jadi ada sifat simetri. Sehingga untuk menggambar keseluruhan objek cukup dilakukan dengan menggambar separuh bagian saja. Jadi kalau tadi dicontohkan kita mau membuat sebuah kotak, cukup mendefinisikan pojok kiri atas, titik pojok kiri atasnya berapa, titik pojok kanan bawahnya berapa, dengan perintah rectangle terbentuk sebuah kotak. Nah, untuk menggambar separuh yang lain bisa dilakukan dengan melakukan manipulasi terhadap objek yang sudah ada. Misalnya dengan pencerminan, pergeseran, pemutaran objek yang sudah digambar tersebut terlebih dahulu ya. Jadi tadi yang kita bahas ini adalah proses-proses transformasi, ada pencerminan atau mirroring ya, ada pergeseran, translasi, pemutaran, rotasi, dan juga kalau scaling tadi untuk memperbesar. Ada beberapa macam tipe transformasi dua dimensi, yaitu translasi, pergeseran, penskalaan, scaling, ada rotasi, perputaran, dan juga mirroring, pencerminan. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk di malam hari ini, sekarang kita bahas dulu yang translasi atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran itu adalah di mana sembarang titik pada bidang X dan Y digeser, ya, dapat digeser ke sembarang tempat dengan menambah besaran pada apsis X dan ordinat. Jadi pergeseran ini adalah bahwa sembarang titik pada satu koordinat, kemarin kita bahas bahwa sebuah koordinat itu pada prinsipnya dia punya alamat. Alamatnya adalah titik koordinat. Berapa nilai X dan juga berapa nilai Y-nya. Gitu ya. Jadi sembarang titik pada bidang koordinat dapat digeser ke sembarang tempat dengan menambah besaran pada apsis atau X dan pada nilai Y atau ordinatnya. Nah, sembarang titik ini bisa digeser ke posisi yang baru dengan persamaan matematis. Jadi kita akan melakukan nanti perhitungannya dengan menggunakan persamaan matematis atau kita kenal di materi sebelumnya yang kita sebut dengan istilah fraktal ya, persamaan matematis.
pada setiap titik dari objek tersebut. Karena setiap garis dari objek tersebut terdiri dari titik-titik yang jumlahnya tidak terbatas. Maka proses pergeseran bisa berlangsung sangat lama. Artinya, kalau kita melakukan pergeseran sebuah objek hanya berpaku pada semua titik itu dipindahkan, misalnya punya garis gitu ya, semuanya dipindahkan setiap titiknya, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Maka tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa pada prinsipnya untuk menggambar sebuah objek itu dengan konsep grafika komputer ini tidak harus digambar secara keseluruhan objek, cukup dilakukan dengan menggambar separuh bagiannya saja, maka yang lain akan ditranslasikan. Maka proses pergeseran bisa berlangsung sangat lama, tetapi pada kenyataannya kita cukup menggeser dua titik ujung saja, kemudian menggandeng dua titik tersebut untuk membentuk hasil dari pergeseran. Jadi kita menggambar titik pokoknya saja atau vektornya saja, maka secara otomatis akan terbentuk objek sebagaimana objek asal. Nah, sebagai contoh, misalnya sebuah titik dapat digeser atau ditranslasikan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya, rumus translasi, yaitu X aksen sama dengan X1 plus TX, Y aksen sama dengan Y1 plus TY. Jadi pergeseran itu dengan apa? Tadi menambah berapa nilai X dan berapa nilai Y. Tadi di definisinya di sini dijelaskan bahwa pergeseran itu sembarang titik pada bidang X dan Y dapat digeser ke sembarang tempat dengan menambah besaran pada absis atau X dan ordinat atau Y. Jadi menambah nilai X dan menambah nilai Y. Makanya rumusnya adalah X aksen, X ditambah TX, Y aksen, Y ditambah TY. Jadi ditambah pergeseran ke arah X dan ditambah pergeseran ke arah Y. X1, Y1 ini adalah koordinat titik asal. Y aksen ini adalah koordinat titik hasil. TX adalah faktor perpindahan atau pergeseran ke arah X atau horizontal. TY ini adalah faktor perpindahan ke arah Y atau vertikal. Jenis translasi horizontal terjadi apabila nilai X lebih dari 0 dan nilai Y sama dengan 0. Jadi pergeseran ini akan terjadi horizontal kalau nilai X-nya lebih dari 0, ini faktor pergeseran X-nya lebih dari 0, tapi nilai Y-nya adalah 0, tidak berubah, tidak bergeser. Maka objek itu akan bergeser secara horizontal. Pergeseran secara vertikal akan terjadi apabila nilai X-nya sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan 0, dan nilai Y-nya lebih daripada 0. Maka dia akan bergeser secara vertikal. Dan kalau pergeseran itu terjadi diagonal apabila nilai X lebih dari 0 dan nilai Y-nya lebih dari 0. Jadi dua nilai ini berubah, maka pergeserannya itu akan terjadi secara diagonal. Ya, berpindah baik secara horizontal maupun berpindah juga secara vertikal yang dipengaruhi oleh faktor pergeseran terhadap nilai X dan nilai Y-nya. Nah, dengan demikian sebuah gambar dapat dari bentuk geometri dasar dapat digeser ke tempat lain dengan cara mentransformasikan setiap titik tersebut dan kemudian digambar ulang dengan menghubungkan titik-titik tersebut dengan geometri seperti pada gambar aslinya. Bila perpindahan ini dilakukan secara berulang, maka akan terjadi animasi. Animasi ini akan ternyata bila pada saat gambar hasil dibuat, gambar asal dihapus. Contoh misalnya ini, yang berwarna merah ini adalah objek asal nih. Titik A dan titik B, ini objek asal. Digeser dia secara Y, yaitu berarti faktor pergeseran secara vertikal, dia turun. Dari titik ini turun ya berapa Y gitu ke bawah sehingga sampai pada titik ini. Ketika titik ini turun, maka titik A juga akan mengikuti sesuai faktor pergeseran yang terjadi di sini. Maka titik A juga akan berpindah ke sini. Nah, berpindah ke sini. Kemudian itu faktor pergeseran terhadap Y. Kemudian faktor pergeseran yang kedua terhadap nilai X-nya juga berubah. X-nya dari tadi di sini ditambah berapa X, sehingga titik ini berpindah ke sebelah kanan ke sini. Begitu juga titik A. Ya, titik A juga dengan faktor pergeseran ke arah X berpindah ke sebelah sini. Jadi sudutnya ini akan sama, segitiganya antara ini dan ini. Nah, maka garis merah ini setelah digeser ke arah X sekian dan Y sekian akan berpindah. Ya, kita lanjut ya, transformasi, translasi. Tadi sudah sampai pada slide berapa tadi? Pergeseran objek.
Nah, diilustrasikan bahwa pergeseran ini rumusnya ya. Nah, seperti ini. Jadi objek asalnya adalah garis berwarna merah pada titik A dan B, kemudian digeser dengan faktor pergeseran ke arah X dan ke arah Y, sehingga menghasilkan garis baru berwarna biru. Ya, berwarna biru seperti ini. Ukuran garisnya sama. Ya, bentuk objeknya pasti nanti akan sama. Misalnya kebetulan ini garis, kalau nanti persegitiga atau segitiga atau persegi panjang atau lingkaran pun akan sama. Cuman posisinya berubah, bergeser seperti ini. Dari titik A menjadi titik aksen seperti rumus ini X1 menjadi X aksen, Y1 Y aksen ya, titik hasilnya. Kemudian titik B menjadi B aksen. Berikutnya misalnya sebagai contoh, pergeseran ini adalah sebuah objek pada koordinat 4A 4,9, kemudian koordinat B 8,5 akan ditranslasikan ke arah horizontal 5 dan ke arah vertikal 4. Berapakah hasil pergeseran objek tersebut? Lalu gambar objek asal dan objek hasilnya adalah sistem koordinat. Berarti kalau lihat di sini adalah ada dua titik ya, A dan B. Pasti bentuk objeknya adalah garis. Kalau ada 3 titik berarti A, B, dan C misalnya segitiga. Kalau ada 4 titik berarti persegi 4 dan seterusnya. Nah, dari persoalan ini maka dapat kita selesaikan dengan diketahui koordinat titik A yang pertama 4,9. Tadi ini 4,9, B-nya 8,5. Kemudian faktor pergeseran ke arah horizontal atau TX-nya 5. Ini ya digeser secara horizontal 5 dan vertikalnya 4. Berarti TY-nya adalah 4. Bisa saja nanti di sini sama ya, digeser secara horizontal dan vertikal 2. Berarti horizontalnya 2, vertikalnya 2. Nah, kemudian rumus translasi tadi di slide sebelumnya, X aksen X1 ditambah TX, Y aksen Y1 ditambah TY. X aksen Y aksen ini adalah koordinat titik hasil, X1 Y1 ini adalah koordinat titik asal, yaitu ini, titik A dan B nanti kita cari. TX itu adalah ini, pergeseran ke arah X, TY adalah juga ini, pergeseran ke arah Y, ya, yaitu 4. Maka penyelesaiannya adalah kita hitung mulai dari titik A terlebih dahulu. Titik A adalah A 4,9 dengan TX-nya 5 dan TY 4 menjadi X aksennya adalah XA. Kita hitung nilai X-nya dulu. XA, X1-nya adalah 4, TX-nya 5, maka XA-nya 9. YA, Y-nya adalah 9 ditambah 4, 13. Berarti X aksennya 9,13. Dari 4,9, titik A 4,9 digeser ke arah X5, dan ke arah Y4 menghasilkan koordinat baru yaitu 9,13. Sekarang kita hitung untuk yang titik B. Titik B-nya 8,5 dengan TX5 dan TY4, maka XB rumusnya X1 ditambah. Ya, terputus lagi ya. Mohon maaf ini. Sinyalnya putus sambung. Kita lanjut lagi. Mana tadi? Oke ya, kita lanjut tadi sampai pada contoh ya. Sampai pada contoh, mana contohnya? Nah ini ya, jadi kita hitung titik B sekarang. Titik B-nya 8,5 dengan TX-nya 5 dan TY-nya 4, maka menghasilkan XB, kita hitung untuk X-nya dulu dari titik B ini. XB-nya adalah 8 ditambah 5 menjadi 13. Kemudian YB, Y1 ditambah TY, yaitu berarti Y-nya 5 ditambah 4 jadi 9. Jadi koordinat titik hasil akhir dari titik B 8,5 setelah digeser ke arah X4, ke arah X5 dan Y4, menghasilkan koordinat 13,9. Ini kebetulan terbalik ya. Jadi hampir mirip ya, 9,13 dan 13,9. Nah, kemudian di persoalan tadi, pertanyaannya setelah dihitung, gambarkan koordinat objek asal dan objek hasilnya. Maka kita gambar hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ini titik asal 8,5, titik B, titik A-nya adalah 4,9. Kita lihat titik A